Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Guru IPA kembali hadir dalam rangka persiapan PAS. Kita latihan soal klasifikasi makhluk hidup yuk. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, comment, and subscribe karena Guru IPA belajar IPA jadi lebih gampang. Yuk kita mulai soal yang pertama. Number 1, look at these words. Jadi di sini ada beberapa benda, baik makhluk hidup maupun benda mati. Pertanyaannya adalah, which of the following are non-living things? Nah, jadi mana sih yang bukan termasuk ke dalam makhluk hidup atau non-living things, benda mati? Kita cek satu persatu ya. Dari nomor 1 di sini cat, jelas ya ini adalah kucing makhluk hidup. Yang kedua smoke itu asap, ini benda mati. Kemudian bakteria, bakteri makhluk hidup. Nomor 4 water itu air, benda mati. Nomor 5 tiger, makhluk hidup. Dan yang terakhir soil, tanah, yaitu benda mati. Jadi yang termasuk ke dalam benda mati adalah 2, 4, and 6. Jawabannya adalah C. Gampang banget ya. Soal berikutnya, nomor 2. Oke, di sini ada gambar. Look at the picture. The characteristic that shown in the picture is, nah di sini ada gambar dari biji, kemudian keluar akar, keluar batang, keluar daun. Nah, karakteristik yang ditunjukkan pada gambar itu merupakan ciri makhluk hidup apa? Growth itu pertumbuhan, nutrition memerlukan makan, movement itu bergerak, reproduction itu memperbanyak keturunan. Di sini yang paling tepat jawabannya adalah biji ini mengalami proses pertumbuhan sehingga dia bisa jadi tumbuhan baru. Jadi jawabannya adalah A, pertumbuhan, growth. Lanjut ya. Nomor 3. Nomor 3, di sini pertanyaannya adalah the plants need mineral and water to photosynthesis. It's shown. Nah, kira-kira kalau tumbuhan itu memerlukan mineral, memerlukan air untuk proses fotosintesis, itu untuk apa? Atau itu menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup apa? Ada A, growth itu artinya pertumbuhan. B, irritability, itu peka terhadap rangsangan. C, need food, itu untuk makan. D, development, itu untuk perkembangan. Jadi memerlukan makanan yang bahan bakunya dari mineral and water, itu berarti ciri makhluk hidupnya adalah C, memerlukan makan. Jadi tumbuhan itu melalui proses fotosintesis itu akan menghasilkan makanan. Nomor 4, statements that are not characteristic of living things are. Nah, jadi mana sih yang bukan merupakan ciri-ciri makhluk hidup? Yang A, breed itu artinya berkembang biak. B, itu can talk, bisa berbicara. Kemudian C, itu requires oxygen, itu maksudnya membutuhkan oksigen. D, itu sensitive to stimuli, artinya peka terhadap rangsangan. Yang bukan merupakan ciri makhluk hidup adalah B, bisa berbicara. Tumbuhan termasuk makhluk hidup tapi tidak bisa berbicara kan? Nah, jadi berbicara itu bukan faktor yang menentukan bahwa dia itu makhluk hidup atau bukan. Oke, kita lanjut ya. Number 5, larons will fly and swarm at the light source. The shows the characteristic of living things, namely. Nah, di sini ada kayak serangga gitu. Laron termasuk dalam serangga. Serangganya ini dia punya tingkah laku yang unik banget, dimana kalau ada cahaya dia akan berkumpul di sumber cahaya tersebut. Jadi misalnya lampu dinyalain, maka nanti laron itu akan berkumpul ke lampu tersebut. Nah, itu merupakan ciri dari makhluk hidup, yaitu peka terhadap rangsangan. Dia peka terhadap rangsangan berupa sinar atau cahaya, maka dia akan bergerak dan berkumpul ke sumber cahaya. Jadi jawabannya adalah A.
Breathe itu bernafas, breathe itu berkembang biak, grow itu artinya tumbuh. Lanjut, number 6. Look at the picture. Di sini ada gambar induk ayam sama anak-anak ayam. The characteristic that showed of the picture is, nah di situ ada induk sama anak-anak ayam, jelas bahwa ini adalah ciri makhluk hidup reproduction, ya. Respiration itu artinya bernafas, movement itu bergerak, growth itu tumbuh, reproduction itu artinya berkembang biak. Lanjut ya, nomor 7. Number 7. Look at the pictures. Nah, ini ada 4 gambar. Gambar yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Which of the following showed irritability and movement? Nah, dari nomor 1 di sini ada gambar tumbuhan putri malu, before-nya sebelum disentuh, after-nya setelah disentuh dia mengatup daunnya. Ini menunjukkan ciri makhluk hidup yaitu peka terhadap perangsaan atau irritability. Number 2, di situ ada kucing lagi makan, berarti need food or nutrition atau perlu makan. Number 3 itu ada lumba-lumba. Nah, lumba-lumba ini dia mencuat ke permukaan. Dia nggak hanya sekedar mencuat ke permukaan, tapi dia mencuat ke permukaan untuk mengambil oksigen. Kita tahu bahwa lumba-lumba adalah salah satu jenis mamalia yang hidup di laut, yang hidup di air. Jadi memerlukan oksigen dengan cara mencuat ke permukaan. Nomor 3 berarti respiration, bernafas atau breathe. Number 4, di sini ada elang. Elang itu sedang merentangkan sayapnya, dia tanda bahwa dia sedang bergerak, sedang terbang. Nomor 4 itu adalah movement. Jadi yang termasuk ke dalam irritability and movement adalah nomor 1 dan nomor 4. Jawabannya adalah A. Berikutnya soal nomor 8. Oke, sekarang kita masuk ke tata nama scientific name, tata nama penulisan ilmiah. The correct way in naming a species based on nomenclature binomial system. Nah, di sini tulisan yang tepat dalam proses penamaan spesies itu berdasarkan aturan binomial nomenklatur itu yang mana sih? Nah, kita udah belajar ya sama-sama kalau binomial nomenklatur itu adalah tata nama penulisan nama ilmiah atau scientific name di mana terdiri atas 2 kata atau lebih, di mana kata yang pertama, misalnya di sini Mirabilis jalapa. Kata pertama yaitu Mirabilis menunjukkan genus, kata kedua menunjukkan spesies. Kata pertama, huruf pertamanya M-nya itu wajib huruf kapital. Kemudian kata kedua, huruf pertamanya J-nya itu harus huruf kecil. Dan ketika penulisannya itu menggunakan komputer, maka harus dimiringkan, atau ketika ditulis tangan itu harus digaris bawahi. Tapi tidak boleh dua-duanya, nggak boleh digaris bawahi dan tidak boleh langsung sekaligus dimiringkan. Jadi dipilih salah satu ya. Yang jelas kalau ditulis tangan itu harus digaris bawahi. Nah, di sini yang paling tepat jawabannya adalah yang B. Kenapa? Yang A di situ dimiringkannya sudah betul, tapi J-nya itu harusnya huruf kecil. Yang C, Mirabilis jalapa, di sini sudah betul digaris bawahi, J-nya kecil tapi M-nya harusnya kapital. Kemudian yang D di sini dimiringin juga sekaligus digaris bawahi. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah B. Nomor 9, the scientific name for mango tree. Nah, pohon mangga itu bahasa latinnya apa sih? Nama latinnya apa sih? Nah, kita lihat dari pilihan delta ya. Zea mais ini merupakan nama latin dari jagung, corn. Kemudian Oryza sativa ini nama latin dari padi, rice. Kemudian Cocos nucifera ini merupakan nama latin dari kelapa. Ketahuan ya dari depannya kokos berarti coconut. Kemudian Mangifera indica ini merupakan nama latin dari mangga atau pohon mangga. Mangifera indica. Jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 10. Look at the table. The right correlation between scientific and common name are. Nah, di sini ada scientific name and common name. Jadi scientific name itu nama scientificnya, common name itu
nama umumnya. Nah, Gallus ayam, betul. Oryza sativa corn, salah, harusnya padi. Cocos mustifera mango, salah, harusnya kelapa. Musta paradisiaca, banana atau pisang, betul. Jadi jawabannya adalah 1 dan 4 delta. Baik, kita lanjut ya. Number 11. Which one of the following sequences shows the correct hierarchy of plant classification? Nah, nomor 11 ini yang ditanya adalah taksonomi atau urutan klasifikasi pada tumbuhan. Saya mau kasih cara cepat untuk menghafalkan urutan taksonomi atau klasifikasi bagi tumbuhan. Untuk tumbuhan, singkatannya adalah Dicofagesis. Nah, untuk tumbuhan, singkatannya Dicofagesis, kepanjangan dari divisi, kelas, order, family, genus, spesies. Divisi, kelas, order, family, genus, spesies itu untuk tumbuhan. Sedangkan untuk hewan, dia diawali oleh filum, jadi namanya Vicofagesis. Sama ya. Filum, kelas, order, family, genus, spesies. Nah, gampang banget kan? Berarti di sini yang ditanya adalah tumbuhan, maka jawabannya adalah diawali oleh divisi. Divisi, kelas, order, family, genus, spesies. Jawabannya adalah B. Nomor 12, the genus of rice. Rice itu kan padi kan. Nah, genusnya apa? Genusnya adalah Oryza. Karena padi itu nama latinnya adalah Oryza sativa. Oryza sativa. Kata pertama menunjukkan genus, kata kedua menunjukkan spesies. Jadi spesiesnya sativa. Coales ini dia masuk ke dalam ordonya, ordo dari padi. Kemudian Poaceae ini merupakan family dari nasi. Jadi jawabannya adalah A. Berikutnya nomor 13, in binomial nomenclature, what two classification are used as an organism's scientific name. Nah, tadi ya sudah dijelaskan bahwa setiap nama ilmiah itu terdiri atas dua kata. Kata pertama menunjukkan genus, kata kedua menunjukkan spesies. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 14, look at the picture. What type of a cell is shown in the picture? Nah, di situ ada gambar, itu adalah gambar dari sel bakteri. Bisa terlihat di dalamnya, di situ ada materi genetik yang harusnya biasanya tersimpan di dalam inti sel. Karena kelompok bakteri ini merupakan kelompok yang tidak memiliki selaput membran inti sel, selaput atau membran inti sel, maka dia digolongkan ke dalam tipe sel prokariotik, yaitu yang tidak memiliki membran inti sel. Sehingga karena dia nggak punya membran inti sel, pembungkus inti sel, maka inti selnya, materi genetiknya tersebar di sel bakteri. Jawabannya adalah delta. Nomor berikutnya, nomor 15. The term meaning single cell is, sebutan untuk sel tunggal itu adalah uniselular. Uni itu artinya satu, selular itu artinya sel. Multiselular, multi itu artinya banyak, selular itu artinya sel, ekstraselular maksudnya adalah suatu zat yang adanya di luar sel, kemudian intraselular suatu zat yang ada di dalam sel. Jadi jawabannya single cell itu artinya uniselular. A. Nomor 16, the kingdoms with eukaryotic organisms are. Nah, kingdom tapi dia tipe selnya eukaryotik. Nah, tadi untuk prokaryotik khusus untuk Monera saja, sedangkan untuk eukaryotik selain dari Monera, yaitu ada Protista,
fungi, plantae, dan animalia. Jawabannya adalah delta. Soal selanjutnya nomor 17. Bacteria and cyanophyta are belongs to the kingdom of. Nah, bakteria dan cyanophyta merupakan dua anggota penyusun dari kingdom Monera. Jawabannya adalah A. Oke, soal nomor 18. Look at the pictures. Di sini ada 4 gambar, 1, 2, 3, 4. The organisms above belongs to kingdom of Protista. Nah, di sini mana sih yang termasuk ke dalam kingdom Protista? Untuk nomor 1, ini adalah jenis hewan yang disebut dengan Spongia. Spongia ini merupakan hewan yang hidupnya di laut. Spongia, SP. Nah, Spongia ini merupakan kelompok hewan yang hidup di laut yang penyusun tubuhnya itu terdiri atas pori-pori, makanya namanya kelompoknya kelompok porifera. Nomor 2, amuba. Kelompok amuba ini merupakan kelompok yang masuk ke dalam Oke, kemudian nomor 3 ini merupakan kelompok jamur atau fungi. Kemudian yang keempat, ini adalah bintang laut, masuk ke dalam kelompok Echinodermata. Nah, yang termasuk ke dalam kingdom Protista adalah amuba ya, nomor 2. Jawabannya adalah B. Tadi nomor 1 kelompoknya namanya porifera. Dia termasuk ke dalam kelompok hewan tidak bertulang belakang, invertebrata. Berikutnya, untuk soal nomor 19, which animal is in the film of Arthropoda? Arthropoda itu merupakan kelompok hewan yang punya buku-buku atau sekat-sekat. Jadi misalnya kalau ada hewan, misalnya seperti ini hewannya, kemudian ada sekat-sekatnya di tubuhnya, ada batas-batasnya, itu namanya hewan arthropoda. Ini contoh dari hewan arthropoda adalah kaki seribu. Kemudian contoh lainnya adalah serangga insekta. Semua jenis serangga itu masuk ke dalam arthropoda. Kemudian ada juga yang termasuk ke dalam arthropoda yaitu spider, laba-laba, kalajengking itu termasuk dalam arthropoda, dan yang terakhir adalah kelompok krustasea atau udang-udangan. Jadi kalau kamu pernah lihat udang, pasti pernah lah ya. Udang itu kan dia ada kayak sekat-sekatnya gitu kan. Nah, sekat-sekat itu menandakan bahwa udang ini merupakan kelompok dari arthropoda atau hewan yang punya sekat atau buku-buku. Nah, di sini yang termasuk dalam arthropoda adalah A. wolf, itu serigala, B. snail, itu siput itu termasuk ke dalam kelompok moluska, hewan bertubuh lunak, moluska. Kemudian butterfly, ini serangga, insekta berarti karena serangga berarti arthropoda. Kemudian jellyfish itu ubur-ubur termasuk ke dalam kelompok Solenterata, hewan yang berongga. Oke, berarti jawabannya adalah C. Nomor 20, look at the statements. They are characteristic of, katanya live in water, have a gills for breathing, punya insang buat bernafas, have fins for swimming, punya sirip buat berenang, and have scales on their bodies, punya sisik di seluruh tubuhnya. Udah jelas ya, ini adalah karakteristik dari Pisces atau ikan. Soal berikutnya, number 21, look at the picture. The organism is belongs to kingdom. Nah, itu jelas banget ya, itu adalah gambar dari fungi yang merupakan kelompok dari jamur. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 22, the correct statement is shown by number. Nah, di sini ada body cover sama contoh hewannya.
Nomor 1, shell, cangkang, itu dimiliki oleh fish. Salah ya, shell itu cangkang biasanya untuk snail. Kemudian nomor 2, scale, sisik, itu dimiliki oleh squid. Gurita kurang tepat, scale itu dimiliki oleh fish, sisik. Kemudian nomor 3 itu feathers, bulu dimiliki oleh rabbit, itu salah. Harusnya feathers itu dimiliki oleh bird, burung. Sedangkan hair, rambut dimiliki oleh cat, mamalia. Termasuk ke dalam kucing ya, mamalia. Berarti yang paling tepat jawabannya adalah number 4, D. Selanjutnya nomor 23, pay attention to following picture. Di sini ada nomor 1 gambar snail, nomor 2 itu fish, number 3 is rabbit, number 4 is frog. Animals that are classified as invertebrate are shown by number. Invertebrate itu berarti tidak punya tulang belakang. Yang tidak punya tulang belakang itu adalah snail. Snail itu masuk ke dalam kelompok moluska. Moluska adalah kelompok hewan yang tidak punya tulang belakang. Moluska. Sedangkan nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 ini kelompok vertebrata. Jadi jawabannya adalah alpha. Berikutnya soal nomor 24. Look at the pictures. Ada 5 gambar kelompok or group of animals that above the same way of reproduction. Jadi yang punya cara yang sama untuk bereproduksi. Kita lihat satu-satu. Nomor 1 itu frog, bertelur. Nomor 2 itu kucing, melahirkan. Nomor 3 itu reptil, kura-kura, dia bertelur. Nomor 4 itu kelinci, melahirkan. Nomor 5 itu lumba-lumba, melahirkan. Berarti yang sama-sama melahirkan ada di nomor 2, 4, dan 5. Sedangkan untuk yang bertelur ada di nomor 1 dan 3. Berarti jawabannya adalah 2, 4, 5. 2, 4, 5 jawabannya C. Soal nomor 25. Look at the pictures. Ada 4 gambar. Which of the above animal doesn't have backbones? Yang nggak punya tulang belakang atau yang kita sebut dengan invertebrata. Ada di nomor 1, ini merupakan arthropoda. Itu saja ya berarti ya. Berarti jawabannya adalah A. Nomor 2 ikan, vertebrata. Nomor 3 burung, vertebrata. Nomor 4 buaya, vertebrata, reptil. Kelompoknya reptil. Kemudian soal berikutnya nomor 26. Look at the picture. Di sini katanya what group will this plant belong in? Nah, di sini ada pohon, ada tumbuhan. Tumbuhannya itu ada ciri khas yang unik banget, di mana daun mudanya dia menggulung atau yang disebut dengan ukel. Ini adalah ciri khas yang amat sangat kontras banget yang dimiliki oleh tumbuhan paku atau fern. Pakuan. Jadi tumbuhan paku itu punya ciri khas di mana daun mudanya menggulung. Dari pilihan jawabannya, moss itu adalah lumut. Kemudian fern itu paku, funging itu jamur. Kemudian seed plant itu tumbuhan berbiji. Berarti jawabannya adalah B. Soal selanjutnya nomor 27. Look at these pictures. Ada 4 gambar. Which of the following pictures as group of spermatophyta atau seed plant? Mana sih yang termasuk ke dalam tumbuhan yang menghasilkan biji? Nomor 1 kelapa, dia termasuk dalam tumbuhan berbiji. Nomor 2 itu moss atau lumut, dia bukan tumbuhan berbiji. Nomor 3 itu cassava, singkong, termasuk dalam tumbuhan berbiji. Nomor 4 itu fern atau paku, jenisnya paku tanduk rusa, dia bukan termasuk tumbuhan berbiji. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3. 1 dan 3 jawabannya adalah C. Berikutnya soal nomor 28, kita hampir selesai.
Nomor 28 ini tentang kunci determinasi. Nah, kunci determinasi ini sebenarnya aslinya dia sangat amat banyak ciri-cirinya, cuma di sini hanya ditampilkan secuplik saja. Jadi kunci determinasi ini digunakan untuk orang-orang atau peneliti yang ingin mengetahui kira-kira kelompok tanaman yang pengen dia cari tahu itu masuk dalam kelompok apa. Bisa tumbuhan, bisa hewan, itu bisa dicari melalui kunci determinasi. Nah, di sini adalah kunci determinasi untuk hewan. Nah, yang ditanya adalah kunci determinasi untuk cow atau sapi yang nama latinnya Bossaurus. Nah, ada dua cara. Cara yang pertama itu kita lihat dari pernyataan nomor 1 sampai ditemukan kelompoknya. Kita coba dulu cara pertama ya. Pertama kita lihat pernyataan nomor 1, yang A has backbone, punya tulang belakang, yang B doesn't have backbone. Nah, untuk sapi karena termasuk ke dalam mamalia, dia merupakan kelompok vertebrata yang punya tulang belakang. Jadi nomor 1 itu A. Berarti ntar jawabannya 1A ya. 1A, berarti C-nya enggak, D-nya enggak. Kemudian 1A titik nomor 2. Nah, kita langsung lihat nomor 2, pernyataan nomor 2 di sini. Has fins, punya sirip, doesn't have fins, nggak punya sirip. Jelas, sapi itu nggak punya sirip, sehingga nomor 2 jatuh kepada pilihan B, 2B. Berarti 2B. Berarti bisa A, bisa B nih. Kemudian 2B titik nomor 4. Kita langsung loncat ke nomor 4. Di mana nomor 4 itu yang A, hair present, mamalia, B, hair absent, number 6. Nah, untuk sapi ini termasuk ke dalam kelompok hewan yang punya rambut, berarti hair present. Berarti jawabannya adalah 4A. 4A titik finish. Kita sudah sampai. Kelompok dari cow atau sapi ini adalah mamalia. Berarti terakhir 4A. Jawabannya adalah alpha. Sekarang kita coba cara kedua ya. Cara kedua untuk soal berikutnya, nomor 29. Nah, masih sama nih tentang kunci determinasi, tapi yang ditanya adalah kunci determinasi dari burung dara, pigeon. Nah, sekarang kita lihat nih. Kalau tadi kita lihat dari atas ke bawah, sekarang kita coba mengerjakannya dari bawah ke atas. Kita udah tahu dong, pasti pigeon itu merupakan kelompok dari burung atau aves. Berarti mana sih yang masuk ke dalam kelompok aves? Wah, langsung kelihatan nih di sini aves 6A. Berarti sekarang kita nyarinya dari belakang ya, 6A. Mana yang pilihan 6A? Antara A atau C. Kemudian di sini ada nomor 6. Nomor 6 itu mengarah kepada, kan di sini aves kan, dia pernyataannya nomor 6. Nah, sekarang kita lihat di sini mana yang ada nomor 6-nya, ada di sebelah kanan ini. Ternyata nomor 6 ini mengarah pada 4B. Berarti langsung kita lihat setelah 6A adalah 4B. Berarti setelah 6A adalah 4B. Wah, udah kelihatan deh. Berarti jawabannya adalah alpha. Kalau mau dilanjutin, 6 ini mengarah ke 4B. Kemudian kita lihat lagi yang mana yang ada angka 4-nya. Oh, ternyata di sini dia mengarah ke 2B. Berarti selanjutnya setelah 4B itu adalah 2B, betul. Kemudian 2B dilihat yang mana yang ada angka 2-nya, ternyata ada di paling atas mengarah ke 1A. Berarti yang paling awal adalah 1A. Jawabannya adalah alpha. Nah, kalau nomor 29, kalau misalnya cara yang kedua ini, yaitu lebih ke cara cepatnya buat kalian yang udah tahu columba livia itu termasuk ke dalam kelompok apa, tanpa harus melihat penjelasan atau karakteristiknya. Ini biasanya bisa untuk menghemat waktu apabila soalnya itu soal pilihan ganda. Tapi kalau esai berarti harus dari atas ke bawah ya. Soal terakhir nomor 30. Soal nomor 30, iya. Ini dia, masih tentang kunci determinasi. Cuman yang lebih singkat, di mana yang ditanyain adalah earthworms atau cacing tanah.
Oke, kita bisa dari atas ya lihatnya ya, not vertebrate or vertical. Untuk cacing tanah itu merupakan kelompok hewan yang tidak punya tulang belakang, berarti 1A. Titik nomor 2, kita ke nomor 2. Katanya don't have blood, having blood. Cacing tanah itu punya darah, cuma darahnya nggak merah seperti kita ya. Berarti having blood, 2B, titik 5. Nah, 5-nya kan nggak ada nih, karena dia cuma secuplik kan. Berarti jawabannya 1A, 2B. Jawabannya adalah bravo. Nah, gimana tadi setelah kalian lihat dan pelajari soal-soal tentang klasifikasi makhluk hidup? Mudah-mudahan semakin meningkatkan pemahaman kalian ya terhadap materi ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan tonton terus Guru IPA karena akan ada pembahasan-pembahasan berikutnya dalam rangka persiapan PLS. Sampai ketemu! Guru IPA, belajar IPA jadi lebih gampang.